Halo, teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita akan belajar tentang Cloud Deployment Models atau model-model penerapan cloud. Ternyata ada berbagai cara untuk menerapkan cloud, dan setiap model punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Konsep-konsep ini penting banget di era digital, apalagi buat kalian yang suatu hari mungkin mau kerja di bidang teknologi atau punya startup sendiri. Public Cloud. Oke, model pertama, Public Cloud. Ini adalah layanan cloud yang bisa diakses umum dengan sistem bayar sesuai penggunaan. Ibaratnya kayak ngerental komputer virtual dari orang lain. Kelebihan. Pertama, biaya investasi ringan, karena kita cuma bayar sesuai pemakaian tanpa biaya awal besar. Kedua, tanpa pemeliharaan. Kalian nggak perlu pusing soal perawatan, semua ditangani oleh penyedia cloud. Ketiga, skalabilitas. Public cloud ini fleksibel, kapanpun butuh tambahan kapasitas, tinggal minta aja. Kekurangan. 1. Kurang aman. Karena digunakan publik, keamanannya nggak setinggi private cloud. 2. Sulit dikustomisasi. Public cloud nggak bisa diubah sesuai kebutuhan spesifik, karena digunakan banyak orang. Bayangin, kayak pakai warnet, tapi di dunia cloud. Praktis, murah, tapi terbatas. Private cloud. Selanjutnya ada private cloud. Ini khusus hanya digunakan oleh satu organisasi, sehingga data dan kontrolnya lebih eksklusif. Kelebihan. Pertama, mendukung sistem lama. Bisa diintegrasikan dengan sistem lama yang nggak bisa akses public cloud. Kedua, kontrol penuh. Kalian pemilik penuh dari infrastruktur ini. Ketiga, keamanan tinggi. Data dan aplikasi dijaga ketat, hanya bisa diakses staf berwenang. Kekurangan. 1. Kurang terukur. Sulit diperbesar skalanya karena sumber daya yang lebih terbatas. 2. Mahal. Karena eksklusif, private cloud biasanya lebih mahal dibandingkan public cloud. Biasanya untuk perusahaan besar yang perlu jaga keamanan data, seperti bank atau lembaga pemerintah. Hybrid cloud. Ketiga, ada hybrid cloud. Ini kombinasi dari public dan private cloud, jadi bisa pakai keduanya sesuai kebutuhan. Kelebihan. 1. Fleksibilitas dan kontrol. Kalian bisa atur distribusi data yang sensitif disimpan di private cloud, yang biasa di public cloud. 2. Biaya terkendali. Bisa hemat biaya dengan cara memilih data mana yang masuk private dan mana yang public. 3. Keamanan lebih baik. Data bisa diatur terpisah sehingga lebih aman. Kekurangan. 1. Sulit dikelola. Karena kombinasi dua model, jadi lebih rumit pengelolaannya. 2. Transmisi data lambat. Ada risiko latensi ketika data melewati public cloud. Latensi ini adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di jaringan. Kalau latensi tinggi bisa menyebabkan delay atau jeda, yang bikin aplikasi berjalan lambat. Ibaratnya kayak pakai dua handphone, satu buat personal, satu buat bisnis. Fleksibel tapi agak repot. Lalu, ada yang namanya Community Cloud. Ini cloud yang digunakan oleh sekelompok organisasi dengan kebutuhan yang sama, misalnya antar kampus atau antar rumah sakit. Kelebihannya pertama, hemat biaya, karena biaya cloud dibagi di antara anggota komunitas. Kedua, keamanan. Keamanan ditingkatkan karena hanya diakses organisasi-organisasi yang tergabung. Dan yang ketiga, sumber daya bersama. Semua anggota dapat menggunakan sumber daya bersama sesuai kebutuhan. Namun, ada juga kekurangannya. Pertama, skalabilitas terbatas. Nggak bisa diubah besarannya secara fleksibel seperti public cloud. Kedua, sulit dikustomisasi. Sama kayak public cloud, tidak bisa diubah sesuai kebutuhan pribadi tiap anggota. Bayangkan, community cloud ini kayak jaringan wifi yang dipakai bersama satu RT. Aman, hemat, tapi nggak selalu fleksibel. Yang terakhir ada multi-cloud. Di sini, perusahaan memakai beberapa layanan public cloud dari berbagai penyedia layanan cloud. Alasan penggunaannya. Pertama, menghindari vendor lock-in, supaya nggak ketergantungan dengan satu vendor. Kedua, mengatasi shadow IT. Shadow IT adalah penggunaan teknologi atau layanan IT oleh bagian dalam organisasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan tim IT resmi. Biasanya untuk mempercepat pekerjaan. Dengan multi-cloud, kita bisa atur semua layanan cloud yang dipakai, sehingga shadow IT bisa dikontrol dan dikurangi. Kelebihannya, pertama, memadukan fitur terbaik. Bisa pilih fitur terbaik dari tiap penyedia cloud. Kedua, pemilihan wilayah. Bisa pilih server yang dekat dengan klien untuk layanan lebih cepat. Namun ada juga kekurangannya. Pertama, rumit dan kompleks. Karena banyak vendor, sistem jadi makin rumit dan rentan bottleneck.
yakni titik dalam sistem yang menyebabkan perlambatan karena terbatasnya kapasitas atau kerumitan struktur. Kedua, potensi keamanan. Karena kompleksitasnya, ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan peretas. Multi-cloud ini seperti punya banyak akun di berbagai bank, fleksibel, tapi kadang bingung sendiri mengelolanya. Itu tadi penjelasan tentang cloud deployment models yang meliputi public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud, dan multi-cloud. Setiap model punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung pada kebutuhan organisasi atau perusahaan. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Sekarang kalian tahu model cloud mana yang cocok buat setiap situasi. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep cloud deployment models dan aplikasinya di dunia nyata. Sampai jumpa di kelas berikutnya, dan tetap semangat belajar cloud computing.